teman ulang. Oke, sebentar saya share screen. Oke, minimize. Kemudian kita bikin absensi dulu malam ini. Hmm, oke, classroom. Oke, manajemen 3D. Yang katanya Bapak kemarin bisa Oke, kita batasi waktunya sampai hari ini tanggal 16. Oke, sekarang jam 20.37, berarti sekitar jam 21.00. Oke, oke, sekarang kita berangkat dari Microsoft Word. Jadi teman-teman coba lihat di sini ada software Microsoft Office Word. Ya, ketika membuat tugas atau apapun itu bentuknya, tentunya teman-teman tidak bisa lepas dari aplikasi ini, Office. Sebentar, masih buka karena laptopnya masih agak loading. Hmm. Oke, sebentar. Oke, ini saya lembar baru aja yang tadi kita tutup. Kelihatan ini apa yang di layar ini? kelihatan, Kelihatan. Pak. Oke, Tanpa sebentar saya setting-setting dulu. Kelihatan, Pak. Oke, pada dasarnya, ketika sudah tersinkron dengan aplikasi Mendeley, otomatis di sini diklik bagian reference, ya, sesuai dengan blog tutorial install Mendeley itu. Ini jadi agak lama terbukanya, ya, karena dia pasti ada plugin ini yang bikin lama, ya, Mendeley yang ini. Kalau ini Mendeley reference, nggak kita pakai Mendeley desktop aja dulu. Terus, pertama-tama ini saya save dulu. Saya save dulu filenya di Google Drive. Tugas Microsoft Word. Nah, ketika membuat sebuah karya ilmiah, pastikan di sini tampilannya, ya, navigasi pennya kita munculkan seperti ini. Ya, dan ruralnya ini kita munculkan supaya kita tahu posisinya. Ya, langkah selanjutnya di Microsoft Word di home di sini setting layout, pastikan settingan layout. Kalau ini yang namanya karya ilmiah, tugas atau skripsi itu papernya ini A4. Ya, pilihannya itu letter. Pada awalnya kita pilihannya adalah pilihan A4. Ya, cuman kalau untuk F4 nggak ada. Kalau kertas F4 nggak ada. Kalau di Word. Kalau mau ngerubah F4, mau nggak mau di sini kita pilih settingan kostum. Ya, F4 itu lebarnya sama 21, hanya tingginya 33 cm. Nah, 33 cm itu bedanya dengan A4. Oke, kita cancel. Oke, selanjutnya misalnya di sini kita bikin makalah, ya. Makalah ilmu manajemen. Oke, makalah ilmu manajemen. Kemudian ini kita ketengahkan seperti ini. Oke, saya minta teman-teman kerjakan sebuah
makalah ilmu manajemen, misalnya seperti ini. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang harus coba teman-teman jawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, biasanya kalau makalah tentunya ada biasanya di sini daftar isi ya, yang namanya halaman sampul, kemudian halaman misalnya pengesahan, kemudian kata pengantar, kemudian di sini setelah kata pengantar apa? Daftar isi. Ya, kemudian biasanya setelah daftar isi bagian satu bab satu pendahuluan. Kemudian isinya bab dua. Biasanya kalau skripsi kan landasan teori. Kalau ini pembahasan ya. Kemudian bab tiga ini kesimpulan. Kemudian daftar rujukan. Hmm. Nah, rujukan. Lalu bagaimana ini semuanya sistemnya kita bikin otomatisasi? Bagaimana kita membuat otomatisasi data yang ada di sini? Yang pertama, pastikan biasanya layout di sini, page setup-nya ya, klik di sini Microsoft Word. Biasanya rata kanan kirinya di atas 4, di sebelah kiri 4, kemudian di bawah itu 3, di samping kanan itu 3. Jadi 4, 4, 3, 3. Jadi strukturnya seperti ini. Di sini 3, di sini 4, di atas sini 4. Ya, oke. Selanjutnya, nah, misalnya di sini kita mau bikin perbagian. Di sini halaman sampul, daftar isi, dan daftar rujukan. Ini, langkah selanjutnya ini di blok. Kemudian teman-teman pilih jika hurufnya itu Times Nes Roman, kita default yang ini aja dulu, bawaan dari Microsoft-nya. Kita ganti di sini heading. Ya, setelah ini di blok, kita headingkan. Ya, otomatis nanti di sini muncul tuh, di heading di sini tuh. No, muncul otomatis. Ya, dan ini sebentar, ini kita kecilin dulu. Kita kecilin dulu ukurannya di sini 12, kemudian kita buang spasinya dulu, remove spasi, remove spasi, ya, akan muncul seperti ini. Oke, masih nyimak teman-teman? Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ini harus sabar menyimak ya. Kalau mau sambil ngeteh, silahkan ngeteh biar saya sambil jelaskan. Karena yang kayak gini receh, tapi inilah dasar-dasar teman-teman membuat karya ilmiah seperti skripsi ataupun artikel-artikel ilmiah. Karena ketika submit artikel, si editor atau penerbit dia mengecek model-model seperti ini. Oke, saya lanjutkan dulu. Pastikan di sini kita rubah dulu warna fontnya jadi hitam, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah memetakan yang mana halaman sampul, yang mana halaman depannya, ya. Ini biasanya kalau orang-orang bikin artikel, ya, makalah ilmu manajemen ini biasanya dibesarin, ya. Terus halaman sampulnya biasanya ini kita putihkan supaya tidak terlihat. Lalu tergantikan misalnya kita mau pakai koper lambang kampus kita, ada nggak logo STI Nusantara? Logo STI Nusantara. Ini dia logo STI Nusantara ya. Kita coba buka, kita copy ke makalah kita. Oke, Matikan aja Kak kameranya. Bukan. Tutup. kita klik ini. Oke, ini kita copy. Ya, Ini. oke, nggak bisa kita buka ini. Oke. Logonya bisa nggak kita ambil ini, kita copy image, oke, kita paste di sini, bisa nggak image aku copy? Nah, bisa, ya, oke, kita lanjut.
Nah, untuk bikin logo kampus itu ada aturannya, jangan selebar, jangan terlalu lebar, jangan terlalu kecil. Nah, untuk men-setting logo seperti ini, pastikan posisinya di tengah, klik di sini, tengah, ya. Kemudian di sini ada namanya size dan posisi. Nah, kita setting ke 3 senti dikali ini, setting ke 3 senti atau 4 senti biasanya. Kurang besar, size di sini dan posisi kita ganti di sini 4 senti. Ya, nanti yang di bawah akan menyesuaikan. Nah, ini standarnya kalau untuk logo. Oke, kemudian di sini oleh titik dua. Nah, biasanya misalnya kelompok atau mahasiswa, kelompok ya AB. Kemudian nama nama kelompoknya siapa? Nama anggota di dalam kelompok misalnya yang pertama NDH. Nirmala, yang kedua siapa lagi? Wana. Oke. Biasanya untuk kayak gini teman-teman harus setting. Nah, sebentar di sini kita pilih remove space after paragraph dulu ya. Karena ini nanti akan jadi bagian dari si ini yang sembunyi tadi nih, halaman sampul ya. Nah, ini misalnya ini nama anggota, kemudian di sini biasanya NIM mahasiswa. Atau kalau per individu, kita ambil di sini siapa di sini? Misalnya Raihan AJ, ya. Baru di sini NIM. Nah, 24 bla 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 bla. Oke, bikin seperti ini. Kemudian informasinya apa? Kalau dosen pengampu setiap makalah tulis di sini dosen pengampunya siapa. Ya, dosen pengampunya misalnya di sini Mister misalnya Andi Mursalin. Nah, kita Pak Andi. Oke. Kemudian ini biasanya agak dibesarin. Ini agak dibesarin atau ini di bold posisinya. Nah, di bold seperti ini. Kemudian ketika menyusun sebuah makalah untuk membuat suatu koper. Nah, baru di sini kita tulis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta. Ya, Sangatta. Nah, tahunnya pastikan tahun makalah pembuatannya 2025. Nah, jangan lupa di atasnya Prodi Manajemen. Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta. Nah, ini teman-teman harus menyeting kayak gini. Nah, ini standar akademisi, standar ilmiah. Begitu pula nanti ketika judul skripsi, baru judulnya apa, judul skripsi, logonya oleh siapa, nanti ikuti pedoman penulisan skripsi yang ada. Dan ini harus dipaskan di sini. Ya, ini terlalu naik, kita paskan. Nah, langkah selanjutnya, bila mana ada halaman pengesahan, pastikan halaman pengesahan posisinya, yang ini semua posisinya adalah di tengah seperti ini. Ya, posisinya di tengah, kemudian ini diboldkan, ukurannya biasanya jenis hurufnya ngikutin. Selanjutnya halaman pengesahan kita lanjut di sini kata pengantar, ya. Teman-teman lihat aja dulu ya. Eh, Kata pengantar, kemudian di sini daftar isi. Nah, biasanya setelah kata pengantar, daftar isi, setelah itu daftar tabel, daftar gambar, daftar halaman, dan lain sebagainya. Ini kita buat aja dulu seperti ini. Buat dulu seperti ini, kita turunkan bagian ininya. Ya, hanya saja ini belum ada halamannya nih. Nanti kita setting supaya ada halaman. Sebentar, kita turun lagi ke sheet selanjutnya. Nah, untuk pendahuluan, ya jangan di enter kayak gini. Otomatis nanti di sini akan jadi dua di sini. Otomatis di sini jadi terpisah. Jadi caranya bukan di enter, tekan tombol shift di keyboard. Ada tombol shift itu di bawahnya enter, tanda
baru kita enter. Jadi dia tetap jadi satu bagian cerita. Ya, saya ulangin, ini bisa kayak gini, tekan shift baru enter, jadi tetap kayak gini tuh. Nah, kemudian bab 2 tekan shift enter. Kemudian bab 3 tekan kesinikan dulu, shift enter. Nah, ini setiap ini nanti akan bercerita. Nah, oke. Sebentar, ini bab 2 pembahasan. Kemudian di sini rujukan, sebentar. Ini saya naikkan ke atas. Kemudian kesimpulan. Oh, bukan. Sebentar nih salah tadi. Oke, di sini daftar rujukan atau daftar pustaka. Ya, kalau lampiran tidak termasuk bagian, tidak pakai nomor halaman. Termasuk sebenarnya rujukan ini nggak pakai nomor. Oke, nah jika sudah seperti ini, teman-teman langsung to the point seperti ini. Nah, misalnya yang pertama kita mau isi data-datanya ya. Misalnya kata pengantar. Untuk membuat kata pengantar bagaimana? Oke, kita konsentrasi. Kata pengantar, jika teman-teman menulis, pastikan di sini 6 ketukan. Satu, dua, tiga, empat, lima. 5 ketukan ini, posisinya di sini. Ya, posisinya di sini. Nanti kita pakai ini aja dulu. Bikinkan kata pengantar. Hmm, sebentar. Buatkan, sebentar. Kita pakai AI. Buatkan kata pengantar untuk makalah teori manajemen. Nah, oke, ini ada contoh dalam 4 paragraf ya. Nah, ini dia. Kita bisa memanfaatkan AI untuk membuat kata pengantar. Hanya saja, ketika untuk menyusun sebuah karya ilmiah atau skripsi, yang mana skripsi itu nanti andai kata didetek pakai anti plagiasi atau anti AI, teman-teman nggak bisa copy paste kayak gini yang saya lakukan. Teman-teman mau nggak mau diketik semuanya ini. Karena ketika ngopi ada semacam algoritma yang menyatakan ini merupakan hasil copy paste dari internet. Ya, ada algoritmanya disisipkan sebuah coding tertentu yang tidak kita ketahuin. Dan itulah model apa ya zaman sekarang. Ini biasanya saya pakai Notepad. Ya, kalau mau pastekan posisinya supaya rapi, di sini ada aplikasi Notepad bawaan dari Windows, Notepad ya atau catatan. Nih, kita klik ini. Nah, biasanya saya paste ke sini dulu untuk memastikan posisinya rapi apa enggak. Nah, begitu juga teman-teman nanti ketika menyusun sebuah makalah kayak gini juga. Apalagi khususnya menyusun sebuah skripsi. Ini Ctrl A, Ctrl X, baru saya pastekan ke sini. Oke, jadilah seperti ini. Nah, ini model makalah seperti ini kita copy, ini kita rata kanan kiri, ya. Kemudian ini harus dihilangkan nih, remove space after paragraph. Di sini ada pilihan space. Nah, ini biar dia jadi satu kesatuan dulu seperti ini. Kata pengantar. Kemudian di sini Sangatta, gimana tulisan Sangatta? Sangatta, ya. Kemudian di sini Oktober 2025. Nah, nama teman-teman tadi penulisnya siapa misalnya tadi? Nah, misalnya di sini Indar, nama penulisnya. Ya, nah, atau penyusun langsung sekalian, tapi biasanya nama. Nah, ini diratakannya mainkannya di sini. Main ratakannya di Word-nya. Oke, ini sekalian kita belajar dasar-dasar Word-nya. Selanjutnya adalah daftar isi. Nah, ini kan jadi agak ini kita naikkan sedikit. Oke, selanjutnya adalah daftar isi. Tapi sebelum ke daftar isi, kita mau bikin penomoran dulu. Kita mau bikin penomoran halaman dulu. Makanya di dalam ini double klik di sini. Kemudian di sini ada namanya page number. Ya, kita pilih page number, kita posisikan di paling bawah di button of text. Ya, kita pilih posisinya di tengah seperti ini. Kita klik yang di tengah. Oke.
Kemudian biasanya untuk bagian halaman sampul, pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar ini bukan angka nomor. Angka nomor itu dimulai dari bagian pendahuluan. Ya, ini malah nomor 5. Nah, pendahuluan yang bab satu itu harus angka nomor satu. Nah, kayak apa caranya? Nah, perhatikan Julak. Nah, yang nomor ini kita pilih page number, format page number, terus teman-teman pilih di bagian format page number ini kita ganti angka titik seperti ini, angka Romawi. Nah, dari angka Romawi ini baru kita oke kan? Ya. Kemudian kita pilih different perspect. Nah, supaya di sini sebagai pembeda halaman satu dengan halaman lain, dia tidak ada angkanya. Nah, halaman selanjutnya ada tuh angka 2. Kemudian bagian kata pengantar ini jangan lupa naikkan sedikit. Daftar isinya kita turunkan. Nah, di sini daftar isi biasanya kita pakai reference. Nah, klik bagian halaman reference. Di sini ada namanya table of content. Ya, membuat daftar isi otomatis. Jadi kita pilih yang ini, content. Klik, ya, otomatis nanti ada nih table of contentnya nih. Ini kita hapus. Dan ini akan menyesuaikan nomor halamannya semua. Halaman sampul tadi rupa kita bold, oke. Yang disembunyikan tadi kita boldkan. Nah, jadi ketika daftar isi dia juga akan tebal nanti. Kita update, semuanya kita update. Nah, dia akan menyesuaikan. Ya. Sampai di sini masih menyimak? Masih, Masih Pak. Pak. Pak, Oke. Mas, Pak, masih. lanjut Pak. Masalahnya ini teman-teman pada screenshot fotonya, jadi saya nggak tahu siapa yang aktif sama enggak. Ya, saya lanjutkan aja. Ya Pak. Terus halaman sampul, halaman pengesahan. Nah, sekarang bagaimana menjadi pembeda? Di sini kan ada bab satu nih. Atau di sini mau ditambah di sini kita bikin daftar tabel. Biasanya daftar tabel dulu, kemudian daftar gambar. Nah, biasanya begitu. Nah, gimana supaya sama modelnya seperti ini di sini tanpa kita pencet lagi heading kayak gini kan formatnya beda, nggak sama dengan ini. Supaya nggak capek, ambil ini kita blok bab satu, kemudian ambil di sini yang namanya format painter, klik, baru ini kita blok. Nah, nanti dia akan menyesuaikan tanpa kita merubah settingannya. Ya. Daftar tabelnya di mana? Ya, di sini. Saya turunkan ke bawah aja. Nah, oke, daftar tabel begini, daftar gambar begini. Kemudian untuk bagian pendahuluan, nah ini dia. Ini dia. Bagian pendahuluan, pilih layout, ya. Klik bagian ininya. Mana tadi? Bab satunya ini kita klik, ya, bagian ininya. Posisinya di sini, ya, bab satu di ujung ini. Kemudian kita pilih break, kita pilih next page. Klik. Nah, otomatis dia akan menjadi page yang terpisah. Kalau tadi bukunya season satu, di sini bukunya season 2. Dan ketika page-nya ini terpisah, ini bisa kita kondisikan. Nah, ini bisa kita kondisikan untuk penomoran halamannya. Ini hilangkan dulu link to previous-nya, ya, hilangkan dulu. Kemudian di sini kita pilih page number, kemudian pilih di button, pilih paling bawah di sini. Ya, ininya hilangkan link to previous, kemudian ini page number-nya, format page number, kita pilih di sini angka satu, kita mulai dari angka satu, baru kita oke, close. Nah, otomatis ini jadi halaman satu. Kemudian di sini berubah jadi halaman 2, kemudian di sini berubah jadi halaman 3. Sementara daftar rujukan sebenarnya tidak boleh pakai halaman. Nah, ini bisa kita kondisikan nanti, nggak pakai halamannya. Oke, halaman satu, halaman 2, nanti di daftar isi, ini mau nggak mau teman-teman pilih update lagi di sini. Update tabel, apakah nomornya aja? Kalau nomornya aja nanti berubah di sini, 1, 2, 3, 4. Ya, kalau mau semuanya,
misalnya ada tambahan seperti ini pada bagian pendahuluan, nah kita bikin heading 2, misalnya di pendahuluan titik A, latar belakang. Kemudian yang B, rumusan masalah. Yang C, tuju, eh, tujuan. Bentar ya, saya mute dulu HP-nya. Tujuan tujuan penulisan. Ya, nah ini biasanya seperti ini. Kemudian ini pilihannya. Ini warnanya kita pilih heading 2. Nah, di heading 2 ini kita setting dulu di sini. Settingannya di sini nih. Setting. Kemudian di sini kita pilih ABC. Kemudian ukuran hurufnya kita sesuaikan 12 atau 11. Ya, 12 biasanya. Kemudian di sininya warnanya kita hitamkan. Nah, biasanya diboldkan di sini. Ini kita arahkan ke sini. Oke, ini biasanya saya rapikan ke sini sedikit. Nah, oke. Nanti ketika ini otomatis muncul di sini. Karena dia posisinya heading 2. Nanti kalau heading 3, posisikan heading 3 juga seperti itu. Nah, ini gua enter, gua enter. Ya, kita mau coba bikin makalah. Nah, latar belakang terus mau diupdate di daftar isinya. Mau nggak mau update-nya bukan begitu. Update-nya begini, update entry table. Jadi semuanya berubah seperti ini. Ya, nah sekarang kita fokus lagi kembali ke sini. Ya, oke, kita fokus lagi kembali ke sini. Ini kita naikkan ke atas. Tentunya ini nanti teman-teman rapikan lagi nih kalau nggak pas ya. Oke, sekarang misalnya kita buat narasi latar belakang. Nah, nanti ini sampai ke proses citasi ya. Um, nih kita minta bantuan AI lagi. Buatkan latar belakang ya. Belakang dari bab 1 untuk makalah teori manajemen modern. Nah, beserta referensi yang valid. Nah, harus kata kuncinya gini, karena kita akademisi harus ada referensi yang valid. Nih, misalnya kita pakai AI minta tolong. Ya, biasanya kalau orang-orang bikin nggak pakai AI, ya ngetik sendiri, cari referensi dari mana, bukunya apa, kita kutip. Oke. Dia lagi berpikir tuh. Oke. Tuh, dia karena apa? Karena dia mencari referensi. Begitu juga kita sebagai akademisi, ketika kita membuat sebuah karya ilmiah atau makalah, ya harus ada referensinya. Nah, sebentar. Nah, ini dia dapat. Tuh. Perkembangan manajemen sejak awal 2020 telah mengalami transformasi dari pendekatan klasik yang menekankan struktur tugas efisiensi menuju pendekatan modern yang mendekatkan fleksibilitas lingkungan serta peran sumber daya manusia, teknologi informasi dalam pencapaian tujuan informasi. Nah, manajemen modern nih di Taylor dengan Payol. Jadi Bapak Ilmu Manajemen Modern tuh Henry Payol sama Taylor karena buku-bukunya ada. Dapat di mana rujukannya? Ini kita klik ya. New tab. Ini rujukan referensinya tuh. Nih referensinya 62 halaman tentang ilmu manajemen. Stephen Robin, San Diego University, satunya Missouri State University ya. Nah, ini modul nih. Langsung kita diarahkan ke e-book buatan dosen-dosen yang ada di Amerika, di universitas lain. Nah, ini bisa kita download, jadi rujukan teman-teman supaya bisa bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, luar biasa. Oke, modul manajemen. Nah, modul manajemen ini kita kumpulkan dulu, nanti kita citasi pakai Mendeley. Ya, nanti kita citasi pakai Mendeley. Oke, ini bukunya dan ini materinya ya tuh di zaman sekarang. Nah,
Perbedaan modul-modul bikinan apa orang Indonesia dengan modul-modul buatan luar negeri. Luar negeri itu lebih kayak gini nih, warna-warni kayak gini. Ada narasinya seperti ini, ya. Dan teman-teman mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris. Ya, kalau nggak bisa caranya apa? Manfaatkan AI untuk terjemahkan ini, translate. Oke, gua lanjut. Nah, sebelum di copy, andai kata kita diminta untuk memparafrase, ada namanya istilahnya parafrase. Ada yang tahu teman-teman parafrase? Diganti-ganti Pak kalimatnya. Parafrase bahasa Bugisnya adalah diganti-ganti, ya. Nah, kita ganti, kita pakai aplikasi di sini, parafrase AI. Ya, nih, EO. Bisa pakai Quillbot juga bisa nih. Yang langganan Quillbot, teman-teman. Bisa pakai ini semuanya nih. Nah, kita coba manfaatkan ini. Kita manfaatkan misalnya kata pengantarnya, ini kita blok, copy, kemudian kita pastekan di sini, ya, kita paste tag, kita allow di sini. Nah, ini. Kita modusnya standar, coba kita paraphrasekan. Tuh, otomatis kata-katanya ini loh kok jadi bahasa Inggris. Hmm, kita ganti ke bahasa Indonesia, ada nggak di sini Indonesia? Nah, Indonesia. Oke, kita paraphrase. Nah, ini kata-katanya diganti itu. Tuh. Dia mengasih berbagai macam solusi. Apakah perlu hindari plagiasi? Kalau kita klik ini, kita bayar nanti ke aplikasi paraphrase untuk membuang skrip atau codingan-codingan yang ini. Dan inilah teknik orang-orang luar negeri ngambil duit dari kita. Ya, supaya kita orang tidak mau mikir, tidak mau ngetik, kita pakai aplikasi AI, ya mereka dapat duit dengan fasilitas teknologi yang mereka buat untuk menghilangkan konten itu bahwa buatan AI. Nah, kita manfaatkan yang sederhana aja dulu. Kita copy di sini, kemudian kita pastekan di sini. Ya, keep text only. Nah, biar nggak macam-macam, baru ini rata kanan kiri. Ya, spasi. Biasanya kalau makalah, biasanya dosen-dosen itu minta 2 atau 1,5 spasi pada umumnya. Ya, nah tadi mana tadi saya buka tadi ya. Yang kita download tadi dari AI tadi, mana AI tadi di sini? Ini, ya, ini sumber rujukannya. Ini harus kita kutip. Karena kita ngambil dari orang, berarti orangnya dari mana? Nah, di sini pengutipannya mulai dari buka reference, kita klik Mendeley. Nah, ini dia mulai masuk Mendeley-nya. Kita buka Mendeley. Sebentar loading. Ah, dan token listrik di rumah saya ternyata habis. Oke, ada suara titit, mudahan tidak kedengaran. Email di sini, Mendeley sudah register belum? Yang saya minta, sudah buat belum? Sudah di-download Pak, tapi belum ini. Oke, kita register aja deh, sama-sama deh. Nah, teman-teman cara register Mendeley, perhatikan. Yang jelas cara installnya tinggal nonton di YouTube. Nanti saya kasih tugas, lanjutkan makalah yang saya buat ini. Ya, teman-teman lanjutkan. Ini register. Nah, pastikan email Google yang kemarin dibuat, pakai di sini. Karena saya sudah ada akun Mendeley, saya pakai email sementara aja. Temporary mail. Ini akun email sementara yang ketika di close langsung hilang. Hmm, Biasanya dipakai untuk uji coba atau ngirim-ngirim pesan spam. Biasanya ini. Oke. Nah, kita tunggu dulu email dikasih sama Temel apa emailnya. Kita registrasikan ke Mendeley emailnya ini. Oke, sebentar. Nah, ini Ganek 53 ini kita copy, kita register ke sini. Masukkan emailnya. Ya, baru kita continue. Nah, registernya ini tulis misalnya namanya di sini siapa? Namanya di sini siapa saya pilih di sininya? Rahmiah. Nah, Rahmiah. Nah, family name-nya siapa? Family-nya nama saya aja, Kusumah. Nah, passwordnya, nah di sini
Passwordnya yang mudah-mudah aja dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oh, supaya strong AA, B, enggak strong ya. AB, ini passwordnya. Sementara pastikan ini di stay, kemudian masuk Elsevier, teman-teman register. Ya, nanti ketika terregister, tuh apa yang salah nih? Passwordnya harus gabungan huruf besar, huruf kecil, dan number dan simbol. Oh, ya sudah. Rahmiah, ya di sini Kusumah. Passwordnya gabungannya at 123456. Oh, 456. Terus huruf A besar, B kecil. Nah, kayak gini. Ada gabungan huruf kayak gini semuanya, minimal kayak gini. Ini saya copy biar nggak lupa. Baru kita coba register, berhasil nggak? Oke, nih otomatis tersimpan. Ini enaknya pakai Google. Kita save aja dulu, ya, sync in. Nah, ini dia kita masuk ke akun Mendeley. Dari temporary mail di sini sudah mulai tuh ada selamat datang di Mendeley, ya kan? Nah, sekarang ceritanya, sekarang kita klik OK, kembali ke ini, staging end. Jangan lupa ini dicentang ya di akun Mendeley di laptop masing-masing, jangan nggak dicentang. Kemudian emailnya tadi apa? Saya lupa. Copy, pastekan di sini, Control P, sync in. Nah, otomatis kita akan tersinkron dengan aplikasi Mendeley yang ada di sini, yang kosongan. Ya, sekarang kita mau mengambil hasil downloadan citasi untuk disitasi, dijadikan sumber rujukan tadi. Nah, oke, sebentar. Kita kembali ke sini. Kita add file, file tadi hasil downloadan tadi yang disimpan di mana tadi ya? Di mana tadi? Di Polnes, Drive, kemudian dokumentasi perkuliahan, kemudian di sini ganjil, 3D manajemen stinus. Ini ada tadi mana? Modul manajemen ini yang tadi kita baru kita open. Ya, kita masukkan modulnya, kita masukkan di sini. Jadi dia ada buku di sini tuh lihat. Karena dia ngambil dari buku ini, kita manajemen pustaka di sini. Nah, selanjutnya adalah proses pensitasian. Di sini insert citasi, ya go to Mendeley, double klik ini, baru cite. Nah, di sini nanti akan mensitasi dia di sini tulisannya. Tuh, disitasi Robin Colton dan Hendler. Nanti di daftar rujukan, di bagian bawahnya kita enter rujukannya, insert bibliografi. Nah, otomatis di sini jadi tuh Robin, Scandal, ya. Atau di sini tipe citasinya kita rubah. Citasi stylenya di sini apa 7 use the style. American Psychological Association versi ketujuh, kita down. Nah, otomatis nanti semuanya strukturnya berubah juga ketika di bagian latar belakang. Jadinya Robin et al. Ya, kalau yang versi 6 nama-namanya disebut. Sampai di sini masih ngikut? Ngikut, Ya, Pak. Ya. Pak. Pak. Oke, Ngikut, Pak. ini kelihatannya receh, tapi inilah yang membuat teman-teman bisa menyelesaikan sebuah skripsi. Karena Iya, skripsi Pak. harus ngetik sendiri, walaupun nganalisis datanya sama-sama. Oke, gua lanjutkan. Sekarang mau citasi yang lain lagi. Kita ambil latar belakang yang lain lagi. Mana tadi? Mana tadi? Chat GPT tadi. Yang mana tadi? Ini dia. Nah, ini kita copy. Kita copy. Ya, ini kita copy. Kopinya mau nggak mau satu-satu nih. Nah, baru kita paste lagi di sini. Ini baru Ctrl A, Ctrl X, ya. Baru kita pastekan di sini.
Nah, oke. Nah, setelah ini kita citasi lagi, kita ambil dokumennya, dia dapat dari mana, karena ini referensi ilmiah. Kita klik di sini, apakah masih buku yang sama? Nah, ternyata bukunya berbeda. Ya, 33 halaman ini kita download. Kayaknya ini bagian dari buku yang tadi, modul tadi. Kita okekan aja dulu. Coba kita masukkan ke Mendeley. Nah, bisa masukkan Mendeley-nya begini. Ini tarik ke sini. Sudah belum? Loh, masuk di otomatis tuh. Apa yang hasil ke download tadi, ya, hasil yang ke download tadi bisa teman-teman main tarik-tarik aja. Tarik filenya, masukkan ke sini, otomatis dia mendata di situ. Ya, oke, ini kita yang mana tadi nih? Oh, yang ini. Nah, kita citasi lagi, insert, reference, insert citasi, ya. Robin namanya, nih. Yang mana tadi? Yang versi manajemen 15, ya. Baru kita oke kan. Tuh. Robin dan Kotter, ya, 2021. Terus di sini di daftar rujukan otomatis nambah dia tuh. Ya, walaupun bukunya sama. Hmm. Oke, lanjut lagi. Kita coba lagi. Hmm, kita lanjut lagi latar belakang, turun lagi ke bawah, kemudian kita ambil lagi dari ini referensi dari AI-nya lagi tadi. Salah satu ciri utama teori manajemen. Nah, kita blok. Ini bisa. Kalau ini kita blok, ini dulu satu-satu lupa. Hmm. Kalau kita paste langsung ke sini, apa yang terjadi? Tuh, nggak masalah sih, nggak ada apa-apa yang terjadi ya. Nah, sekarang kita ambil lagi referensinya, Science Direct. Dia kayaknya dari jurnal, tuh, dari artikel. Nah, untuk pengambilan referensi yang berupa artikel, ya, ini artikel nih, artikel internasional. Jadi kalau dosen-dosen itu eh, dosen dikatakan bergengsi ketika dia bikin artikel dipublish bukan di website ojstinusantara.com ataupun yang buatan itu, tapi buatan ini Science Direct. Science Direct ini kalau dosen sudah bisa dipublish di sini, ada harapan dia jadi profesor. Karena syarat untuk menjadi guru besar atau profesor, dia harus dalam satu tahun harus ada artikel internasional yang dia buat. Dan ini ketat. Bahkan bayarnya bisa sampai 15 sampai 12 juta supaya publish di tulisan internasional. Loh, kayak gitu sekarang orang-orang luar negeri cari duit. Eh, Buat supaya mereka dapat penghasilan, kita bikin artikel, kita yang bayar. Oke, ini artikel rujukan dari yang tadi, ya. Sekarang kita mau sitasi artikelnya ini, teori contingents. Kita buka di sini. Ada nggak di sini? Review artikel, view chapter, ini bukunya. Eh, Sebentar, di mana dia? Ini kita copy seperti ini aja. Ini kita coba buka. Nah, ini, ya. Nah, ketika kita buka sumber rujukannya, ya, oh, unlock. Harus bayar kalau unlock. Kita site, di sini ada pilihannya site. Nah, kita citasi. Ambil site di sini, kemudian pilih ekspor citasi turis. Kita klik aja ini, nanti akan terdownload dia sebentar. Nah, nanti akan ada tampilan ini, hasil downloadan yang ini tadi. Nah, ininya, kode algoritmanya supaya ketika klik Mendeley di sini, ini kita tarik ke sini, tuh, langsung otomatis ada tulisan tadi. Tuh, tapi tidak ada dokumennya, tapi citasinya aja. Tuh, Monis dan Richard. Jadi, kalau kita mau aplikasikan ke sini, insert citasi, kalau nggak tahu namanya Monis, go to Mendeley.
klik yang Monis, pilih di atasnya site. Nah, nanti muncul di sini Monis 2010, kemudian di sini bawahnya ada di sini Monis History of Managerial. Begitu cara mensitasi dari artikel. Oke, lanjut. Bagaimana artikel misalnya kita ngambil data dari pengerti apa? Kita mengambil kutipan dari jurnal-jurnal yang ada di sini sebentar. OJS di Nusantara. Ya, kita cari tentang materi tentang pengertian manajemen. Mana di sini pengertian manajemen? Search hmm, manajemen adalah. Ada nggak artikel nih? Analisis pengaruh sistem informasi akuntansi manajemen. Nah, misalnya ini, new tab. Nah, ini ada artikel di sini. Nah, di sini juga ada format citasinya di sini tuh lihat. Nih, ada format citasinya. Nanti kita ambil. Ini artikel ya, kita buka PDF-nya. Ya, ini artikel punya buatan ini, Sti Nusantara. Kemudian kemarin Februari saya publish. Kita cari di sini pengerti, misalnya mau ngambil kalimat tentang manajemen yang ada hubungannya dengan manajemen mana di sini. Nah, yang berhubungan manajemen. Hmm, oke, nggak ada. Misalnya mau kita kutip tulisan ini. Hmm, misalnya mau kita kutip tulisan ini aja dulu. Kita ambil ini, ya. Ini kita ambil, kita tempatkan jadi bagian cerita di latar belakang. Cuman sebenarnya harus ada keterikatan cerita. Ya, kita pastekan lagi di sini. Nah, ya. Nah, kita mau ngutip artikelnya orang yang ada di sini. Salah satu ciri utama teori manajemen adalah one base why. Ingat, setiap penulisan berbahasa asing harus dimiringkan. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian teknologi dan lain persaingan antar dunia bisnis semakin kompetitif. Teknologi manajemen mengambil keputusan tepat akurat, membuat mengendalikan. Oleh karena itu manajemen harus mampu. Oh ini masih masih nyangkut ini. Oke, sekarang kita citasi. Ini kita download artikelnya ya, teman-teman download. Oke, itu merah-merah sudah mata saya lihat muka-mukanya. Sabar ya. Hmm. Eh, ini artikelnya sudah ada, kita tutup. Nah, kita buka tadi tempat downloadannya di mana. Ini artikelnya. Ini kita tarik ke sini artikelnya. Tarik ke sini. Tarik, lepas. Tuh. Nah, otomatis dia akan menyinkron data seperti ini. Selanjutnya apa? Kita kutip lagi. Nah, langsung di sini insert ya. Kemudian di sini pilih mana di insert citasi, ketik Gutu Mendeley, kita pilih di sini yang angga tadi site. Nah, otomatis buatan Kusuma et al. Ya, dan di sini masuk nama judulnya seperti ini. Tuh, Jurnal Tinta Nusantara halaman berapa sama halaman berapa. Ya kayak gitu modelnya. Proses citasi karya ilmiah. Jadi, ketika nanti artikel ini sudah selesai, diupload ke internet, dipublish, otomatis dia nanti akan menambah jumlah citasinya. Akan di Google Scholar tadi nanti muncul tuh, disitasi oleh siapa. Oke, sampai sini saya feedback dulu. Paham apa yang saya sampaikan? Insya Allah, Pak. Ya, Dikit-dikit, Pak. ya, nggak apa-apa. Dikit-dikit jadi bukit. Ya, oke. Amin. Nah, manajemen modern ini terakhir tanggung. Kita coba selesaikan aja. Kita kutip lagi. Nah, ini nih rujukan yang tadi ya. Tuh, dari mana? Dari mana? Ini daftar pustakanya, ya kan? Oke, ini kita copy ke sini. Hmm, enter. Kemudian kita paste di sini. Nah, selain itu, gagasan manajemen modern memasukkan konsep manajemen pengetahuan,
Lean Management, Agile Management, apa untuk inovasi. Nah, kita copy karena dia bahasa asing. Ingat, segala sesuatu berbahasa asing harus dimiringkan. Ya, kemudian tadi sumber rujukannya juga supaya valid. Misalnya ini person hick hair, ada nggak person di sini? Person mana person? Nggak ada. Ini aja kita ambil new tab. Tuh, manajemen yang tadi juga nih rujukannya. Misalnya di sini rujukannya di sini manajemen Techplace, Science Direct, ya. Kemudian Chait M et al. Nah, kit- atau dari Google Book. Nah, ini macam-macam rujukan nih. Tuh, ini kita cite ya. Kalau teman-teman mau ngambil PDF-nya, kita download PDF-nya, ya. Kalau teman-teman nggak mau download PDF-nya, cite aja di sini. Cite. Nah, formatnya apa? Kita pilih di sini apa style, ya. Baru kita download. Nah, nanti ininya lagi kita tarik model-modelnya ini, tarik ke Mendeley. Tapi usahakan kalau memang ada PDF-nya, PDF-nya yang kita ambil. Ininya yang kita ambil. Ini kita ambil, kita download supaya masuk ke manajemen referensi yang di Mendeley kita. Hmm, download, mana downloadnya di sini? Oke. Kemudian saya simpan di sini. Oke, save. Kemudian hasil save-nya tadi, kalau sudah ini ada, buka ini. Ah, mana tadi? Ini ke sini tadi. Saya tarik ke sini. Ini hasil downloadannya. Ini kita tarik ke sini. Tuh, otomatis kan nambah di sini ya. Tuh. Setelah ini, baru kita ke sini kan. Insert. Salah. Insert citasi. Go to Mendeley. Kita pilih style. Nah, tapi ingat ketika mensitasi ini masih sembarangan. Harusnya betul enggak kalimat itu ada di dalam itu. Nah, harus dicek kayak gitu. Karena ini sebuah contoh. Nah, lalu bagaimana rumusan masalahnya? Nah, pertanyaannya membangun rumusan masalah. Ingat, membangun rumusan masalah dalam sebuah makalah harus benar-benar menceritakan apa yang ada di latar belakang. Nah, lalu buatkan, jadi supaya memiliki benang merah, ya tulis di sini. Buatkan rumusan masalah. Kita lihat di sini. Tuh, apa yang dimaksud dengan teori manajemen modern? Bagaimana perbedaannya? Faktor apa yang melatar belakangi teori manajemen modern? Bagaimana penerapannya? Ya. Nah, terus tujuan dan manfaat agar bab satu Anda lengkap. Ya, lanjutkan. Oke. Nah, ini dulu kita copy. Rumusan masalah ini kita copy, kita tulis di sini, ya. Kita tulis di sini, ya. Kita lanjut. Nah, karena formatnya AI tuh nggak sama dengan formatnya ini, mau nggak mau kita edit lagi, kita rapikan lagi. Ini kita hapus. Makanya kalau saya nggak mau main langsung copy, saya kopinya ke sini satu-satu. Nah, yang saya copy kayak gini. Tuh, klik kanan, copy, baru ke sini, klik kanan, baru keep tag atau jadikan satu cerita kayak gini. Ya, jadi satu cerita. Hanya saja jenis hurufnya ini beda. Yang ini Timas, ini tadi bawaan dari ini. Ya kita ambil nih, kita blok, baru kita blok gini. Sebentar, kita blok sampai sini. Nah, dia akan sama menyesuaikan. Ya, terus yang ini tadi kita rubah, kita setting kayak gini. Angka 1, 2, 3. Karena di sini ABC, di sini tentunya 1, 2, 3. Kita ganti di sini. Ah, kita ganti angka 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, begini. Kemudian ini kita setting lagi ke sini sedikit. Rata kanan kiri. Nah, untuk menjawab permasalahan ini tentunya apa yang dimaksud dengan teori manajemen modern, bagaimana dengan manajemen klasik dan neoklasik? Ya, teman-teman cari jawabannya juga harus dengan referensi yang ilmiah. Nah, siap saya jadikan tugas nih di bab 2-nya di pembahasan. Pertanyaan yang pertama ini kita copy dibahas di sini di pembahasan.
bagian satu. Teman-teman cari referensinya. Ya, apa yang dimaksud teori manajemen modern? Nah, berarti teori manajemen modern. Hmm, Bagian satu, teori manajemen modern dan perbedaan dengan manajemen klasik. Hmm. Nah, ini jadi satu bagian dari bagian bab 2 yang bagian A. Nah, ini kita kesinikan. Ini kita rata kanan kiri, kemudian ini kita bold. Nah, ini bisa pakai heading, ya kan? Heading 2. Kalau mau pakai heading 2 samakan dengan yang ini kita blok. Kemudian ini kita blok di sini. Nah, jadilah seperti ini. Supaya di ini jadi D, klik di sini, klik kanan, restart dari A. Tuh, supaya dia kembali ke A. Tapi formatnya nyesuaikan. Tuh. Dan ini nanti teman-teman, nah coba bikin rangkai jadi sitasi makalahnya. Nah, kau mulai pusing kan? Nah, gimana? Sudah Ya, bereaksi Pak. pikirannya? Pak. Ya, Hmm, Pak. Oke. Ah, karena mata kuliah aplikasi komputer ya begini. Ya, oke. Kalau yang kemarin saya suruh bikin video, tugas kemarin tinggal blok aja copy paste di AI Chat GPT langsung ketemu jawabannya. Nah, sekarang yang kayak gini nggak bisa pakai ini. Biar pakai AI tapi manual proses citasinya, masukkan ke sininya. Mau nggak mau, teman-teman harus mengerjakan per individu sendiri-sendiri. Nggak bisa nih punya teman di copy paste. Karena ini keterampilan individu, skill kalian sebagai mahasiswa, sebagai seorang akademisi. Harus bisa menceritakan sesuatu dengan dalil dan rujukannya. Dan disitasikan. Begitu ceritanya malam ini. Gimana nih Bentar, sudah sejam nih? Ada itu pertanyaan, ada tanggapan? tutorialnya nanti di-share ke Pak. Ini, Ya, oke, sudah saya save belum tadi? belum. Sudah di manajemen Stinus di Google Oh, Drive-nya. Coba kita buka di Classroom. Ada nggak yang Classroom kemarin? Mana Classroom-nya? Mana Classroom? Ini nih, ada di sini. Kita buka. Nih, ya. Nanti teman-teman tinggal melanjutkan aja sesuai dengan ini. Oh, Ya, yang penting ada rujukannya. Yang penting ada siap, Pak. proses citasi siapa? Mendeley-nya. Oke, sampai di sini cukup atau saya ini karena di Word ini aja saya cukupkan dulu yang kayak gini dulu. Ya, Pak, cukup, Pak. Ya, Pak, cukup. Cukup ya? Cukup, cukup. Cukup. Apa Pak, Cukup, cukup Pak. baru, Kak? Ya. cukup. Oke, ini dulu malam ini begini dulu ya. Kayaknya sini saya lihat matanya sudah tidak tahan ini yang menyalakan video. Hmm. Oke, teori manajemen modern dan perbedaannya. Nah, kita blok dulu ini. Nah, bisa ini jadikan bagian dari ini B. Nah, perbedaannya dengan teori manajemen klasik. Ingat, kalau orang manajemen modern sekarang mengedepankan AI. Kalau klasik kan mengedepan di manajemen klasik sama neoklasik di situ masih ada ego. Ya, karena di situ masih ada zaman penjajahan, zaman yang kayak apa? Israel ngatik Palestina ini masih manajemen klasik neoklasik. Karena mereka prinsipnya adalah penjajahan. Di teori manajemen modern sekarang nggak bisa kayak gitu. Ya, makanya manajemen pemerintahan sekarang nggak ada lagi simbol apa kayak Putin, ada BRICS, kemudian ada macam-macam itu berpengaruh sama teori manajemen modern tuh. Oke. Nah, Oke, Pak. ini ingat setiap bagian ini A, B ini dikasih ini huruf besar. Kalian narasikan. Ya, bisa cari di Oke, Pak. sini. Kita cari misalnya di sini. Teori manajemen modern. Nah, ini dia. Tuh. Teori Adakah mod- rujukannya? Nah, ini nih. Ini bisa kamu ambil tulisan orang ini semuanya, terus kamu citasi di tempatmu tentang teori manajemen modern di artikelnya orang ini. Tuh. Ini bisa kita ini
Kita copy semuanya. Jadi bagian rujukan kita. Citasi satu ini jurnalnya. Dan begitulah ceritanya kira-kira. Oke, ada yang Oke, ditanyakan enggak? cukup Pak. Oh cukup, sudah nggak tahan. Oke, Pak kalau gitu, ngantuk sekali sudah Pak. kalau gitu di sini dulu materi malam ini. Nanti kita lanjut lagi besok ya. Eh, Siap Saya Pak. saya ulang lagi besok supaya teman-teman tahan. Ya, Pastikan dalam Pak. kondisi fit dan segar ya. Hmm. Ya Pak. Oke, Ya, Pak. ini Enggak langsung dikumpulkan, Pak. enggak lah, masih lama. Enggak saya Iya ini. Pak, soalnya Oke, Ya, banyak yang juga Pak. cuman dua soal, dua tugas saja. Yang pertama bikin video, yang kedua ngedit ini. Kalau kelas lain beda. Kelas lain saya kasih soal, mereka jawab tapi disitasi. Ya, besok ada lagi tugasnya, Pak. Berarti Hah? tiga. Enggak usah dah besok. Ini aja kita Oh, Terima tunjukkan kasih ya. Bapak. oh, makasih banyak, Pak. Masalahnya yang penting bisa memendeley, bukan masalah selesai tugasnya. Oke, Oke Pak, siap Pak. karena sudah 1 jam. Ada yang ditanyakan? Enggak ada, saya akhiri dulu malam ini. Insya Allah Tidak cukup ada, Pak. Bapak. Cukup, Ya, Bapak. Halo oke. itu. Ya, Pak. Pak, Pak, Waalaikumsalam, Pak, Pak. Pak. Kalau Pak. lupa absen Bapak ya, cukur Pak. baru ya Pak. Bapak cukur baru ya. Ya, Bapak. tadi aku mendeki pinggirnya aja karena hari Sabtu ada wisuda. Mau nggak mau potong rambut. Pak, mau tanya, Bapak Pak. ini Kalau lupa Ya, absen auranya itu siapa, ganteng Pak? sekali Pak. telat absen. Hmm. Ya. Nah, kayak apa itu? Kamu absen aja kan di situ bisa telat. Hmm. Ya, kayak udah Pak. Pak. Ya, Baik, Bapak itu. Pak, masa cutting kita nggak absen Pak dari pertama? oh iya kah? Dikondisikan Iya aja Pak. cuttingnya. Nanti kasih tahu siapa yang yang nggak Namanya aktif. Ahmad, namanya Ya, Ahmad Rehan Pratama Cuttingnya Pak. emang nggak Dia jelas, baru Pak. Pak. iya kah? Astagfirullahaladzim. jelas Pak. Ya Iya, nanti Pak. cutting. Cuttingnya rada-rada memang, Pak. Ya, nanti aja kita kondisikan cuttingnya ya. Oke, Iya Sabar Pak. kita. itu aja dulu dah kalau gitu. Ya Pak. Ini agak Terima berat kasih Pak. materinya malam ini. Jadi Oke, Bapak. selamat istirahat. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Oke. Ganteng banget sih. Ini ganteng sekali bapaknya malam ini Pak.